Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pajak dan investasi daerah akan mencoba mempresentasikan tentang pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2020. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Ahmad Syarif, kemudian ada Mas Nanang Anas Purponi, Mbak Mutia Agustin, dan Mbak Sherly. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah grafik pendapatan asli daerah secara global DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2020. Dari grafik kita bisa lihat fluktuatif pendapatannya. Pada tahun 2016 ke 2017 itu ada kenaikan yang cukup besar dari 36,89 triliun menjadi 43,9 triliun. Kemudian turun sedikit 0,57 triliun pada tahun 2017 ke 2018, kemudian naik lagi dari 2018 ke 2019 naik sekitar 2,4 triliun. Namun pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan cukup besar dari 45,71 triliun menjadi 37,41 triliun. Ini tidak terlepas dari faktor global yang saat ini terjadi di seluruh negara, yaitu faktor pandemi. Kemudian pendapatan asli daerah itu terdiri dari 4 ya. Secara umum, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan pajak daerah akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Mutia Agustin. Kepadanya Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Next slide. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2020 adalah sebesar 31,8 triliun. Atau 98% dari target yang ditetapkan sebesar 32,4 triliun, yang dimana realisasi pajak daerah 2020 tidak mencapai target sebesar 1,8%. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah disajikan pada tabel berikut ini. Penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar 31,8 triliun, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2019, atau terkoreksi sebesar 20,85%. Penurunan terbesar disumbangkan oleh pajak hiburan yang terkoreksi sebesar 74%. Sementara di antara 13 jenis pajak daerah, terdapat satu jenis pajak yang justru mengalami kenaikan, yaitu rokok, yang naik sebesar 30%. Lalu, next slide. Bila dituangkan ke dalam grafik, perkembangan penerimaan pajak daerah 5 tahun terakhir seperti pada gambar berikut. Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan, mempengaruhi penerimaan pajak daerah sejak April tahun 2020 hingga sekarang. Kontribusi penerimaan pajak daerah tahun 2020 terbesar disumbangkan oleh bea perolehan hak tanah bangunan dan PBB, yaitu sebesar 42% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedua jenis pajak ini oleh pemerintah daerah diperoleh terbesar pada kuartal 3 dan 4 setiap tahunnya. Seperti pada grafik, pajak restoran mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan 13% sejak 2016 hingga 2019, termasuk kuartal 1 tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada kuartal 2 tahun 2020 merosot cukup dalam sebesar 70% setelah pemberlakuan PSBB untuk pertama kalinya. Meskipun perlahan terlihat bertumbuh sejak penurunan yang dalam pada bulan Mei sampai dengan Desember 2020,
Secara total, capaian pajak restoran turun sebesar 46% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pajak hotel, sama halnya dengan pajak restoran, meskipun memperlihatkan pertumbuhan setelah penurunan tajam di bulan Maret hingga Mei 2020, namun peningkatannya tidak signifikan. Kemudian pajak hiburan, di antara semua jenis pajak, pajak hiburanlah yang paling besar terdampak COVID-19. Penurunan sebesar 74% pada tahun 2020 dari tahun 2019, yaitu sementara rata-rata pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2016 hingga 2019 adalah sebesar 6,4%. Meskipun pajak hiburan memiliki porsi kecil dari total penerimaan pajak daerah, namun grafik di samping bisa menjadi gambaran bahwa industri ini perlu segera dicarikan solusi. Kemudian pajak parkir, capaian pajak parkir pada tahun 2020 dan 2019 berturut-turut sebesar 336 miliar dan 533 miliar atau mengalami penurunan sebesar 37%. Sementara rata-rata pertumbuhan pajak parkir sejak 2016 hingga 2019 adalah sebesar 4,5%. Terbatasnya mobilitas disebabkan pemberlakuan PSBB serta tutupnya perkantoran dan pertokoan membatasi penggunaan lahan parkir oleh masyarakat. Baik, untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan untuk Mas Nah, Maman. setelah sebelumnya membahas tentang pajak daerah, kali ini kita bahas retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan garis miring atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, untuk DKI Jakarta, pendapatan retribusinya dapat dijelaskan di next slide, perkembangan retribusi daerahnya. Secara umum, pendapatan retribusi daerah cenderung turun dari tahun 2016 sampai 2020. Dari tahun 2016 yang sekitar 600 miliar, pada tahun 2020 hanya sekitar realisasi sekitar 496 miliar. Akan tetapi nilai ini tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD DKI Jakarta karena nilai retribusi daerah ini hanya sebesar 1,33%. Nah, untuk dari angka 496 ini, rinciannya ada di next slide. Retribusi DKI Jakarta terdiri dari 3 jenis retribusi secara umum, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa tertentu. Untuk retribusi jasa tertentu merupakan penyumbang retribusi terbesar sebesar 60,74% dengan nilai 300-an miliar. Kemudian disusul oleh retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum itu misalnya adalah retribusi sampah dan retribusi pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor. Untuk retribusi jasa umum ini, retribusi sampah menjadi penyumbang terbesar sebesar 49 miliar dari 107 miliar ini. 49 miliar itulah sekitar 46%. Kemudian untuk retribusi jasa usaha, ini misalnya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menyumbang angka 72 miliar dari 86 miliar itu atau sebesar sekitar 83%. Kemudian untuk retribusi jasa tertentu ini misalnya adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi IMB ini menyumbang sekitar 198 miliar atau sekitar 66% dari nilai 300,47 miliar. Demikian untuk retribusi DKI Jakarta, kemudian kita lanjut ke lain-lain pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Salah satu sumber dari PAD DKI yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di mana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini ditetapkan dengan Perda dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber dari hasil pengelolaan kekayaan ini itu pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu bagian dari laba perusahaan milik daerah,
di mana DKI mempunyai beberapa perusahaan milik daerah, yaitu PD AM Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pasaraya, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PD Pal Jaya. Kemudian yang kedua, bersumber dari penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, di mana DKI melakukan penyertaan modal pada beberapa perusahaan, yaitu pada PT Pembangunan Jaya, PT Food Station Cipinang, PT JIEB, PT Delta Jakarta Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Ratak Armada, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Asuransi Bangunan Askrida, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT Jakarta Torisindo, PT Jakarta Internasional, dan PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta. Yang ketiga yaitu berasal dari badan pengelola yang terdiri dari Badan Pengelola atau BP THR Lokasari, namun BP THR Lokasari ini dibubarkan pada Juni 2017 sesuai dengan SK Gubernur DKI. Nah, berikut next slide. Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan DKI pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada grafik terlihat secara tren PAD ini terus meningkat, walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi, hanya saja pada PAD ini tidak terjadi pengurangan pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016, PAD dari pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ini senilai 303,2 miliar. Pada tahun 2017 itu senilai 489,47 miliar. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu terjadi kenaikan sebesar 61,44%. Kenaikan ini tertinggi disumbang oleh PT Jakarta International Expo, di mana DKI melakukan penyertaan modal pada PT Jakarta International Expo tersebut. Namun, walaupun pada tahun 2017 ini terjadi pengurangan pendapatan dari pembubaran BP, namun trennya tetap meningkat karena juga terjadi kenaikan PAD dari penyertaan bagian laba dari PDAM Jaya dan PD Dharma Jaya yang awalnya 0, kemudian memberikan kontribusi terhadap PAD bagian ini. Kemudian pada tahun 2018, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ini juga terjadi peningkatan sebesar 21,14%, yaitu menjadi senilai 592,95%. Sumbangan peningkatan ini masih berasal dari PT Jakarta International Expo. Pada tahun 2019 masih terjadi tren kenaikan, namun tren kenaikannya tidak terlalu besar, hanya sebesar 4,47%, yaitu pada tahun 2019 PAD dari pendapatan hasil pengelolaan daerah ini yaitu 619,45 miliar. Nah, pada tahun 2020 masih terjadi peningkatan PAD, walaupun terjadi pandemi ternyata tidak berpengaruh atau tidak mengurangi PAD dari yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ini. Pada tahun 2020 ini sebenarnya PAD-nya lebih besar, hanya ada beberapa poin yang tidak dimasukkan ke dalam PAD ini seperti pendapatan atau laba dari PDAM itu tidak disetorkan karena ditambahkan ke modal perusahaan. Terus juga pada perusahaan milik daerah
PD Pasar Jaya, itu laba dari perusahaan milik daerah ini divalidasi sebagai penerimaan 2021 sehingga tidak dicatat pada penerimaan tahun 2020. Mungkin sekian saja, selanjutnya akan disampaikan oleh Terima Bang kasih Syarif. kesempatannya. Saya akan coba menjelaskan tentang lain-lain PAD yang sah. Jadi dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kemudian hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, kemudian pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Kalau secara grafik dapat dilihat seperti berikut. Pada tahun 2016 itu total sekitar 4,2 triliun, kemudian naik menjadi 6,2 triliun, lalu pada 2017 ke 2018 turun menjadi 4,6, kemudian 2019 juga turun, dan dari 2019 ke 2020 itu ada kenaikan yang cukup tipis, yaitu dari 4,2 triliun menjadi 4,350 triliun. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.